Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa melakukan kegiatan pada hari ini walaupun dalam keadaan virtual seperti ini. Yang terhormat Bapak Bima Sinintya Pratama SD MSc AK CA selaku dosen pembimbing PKM Pengabdian Masyarakat. Yang terhormat Ibu Heni selaku Ketua PKK Desa Tipar Kidul atau yang mewakili. Dan yang kami hormati Aditya Nurfata selaku Ketua PKM Pengabdian Masyarakat. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan pertemuan, yaitu untuk membahas pembahasan buku pedoman PKM Pengabdian Masyarakat mengenai pemberdayaan masyarakat melalui pembuatan tepung talas sebagai substitusi tepung terigu berbasis kearifan lokal di Desa Tipar Kidul, Kecamatan Aji Barang, Banyumas. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan. Yang ketiga, pemaparan materi. Yang keempat, sesi tanya jawab. Dan yang terakhir, penutup. Acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka pada acara hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Aditya Nurfata sebagai Ketua Panitia. Kepada Aditya Nurfata, saya. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MC yang telah memberikan waktunya kepada saya. Dan pertama-tama saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Bima Sinintya Pratama, SE, MSc, FSIE, sebagai dosen pembimbing yang sampai saat ini masih dapat membimbing saya untuk melakukan pelaksanaan PKM Pengabdian Masyarakat. Dan terima kasih juga untuk Ibu-Ibu PKK serta Ketua PKK Ibu Heni yang telah memperbolehkan saya untuk menyelenggarakan kegiatan ini di Desa Tipar Kidul. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai buku pedoman. Jadi keberlanjutan dari kegiatan PKM ini masih terus berlanjut untuk kedepannya, dan semoga ini merupakan hal yang bermanfaat untuk ibu-ibu sekalian dan juga dapat meningkatkan kreativitas dan ide-ide yang cemerlang dari ibu-ibu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Aditya Nurfata yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya, sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Bima Sinintya Pratama SMC FKCA. Kepada beliau kami persilakan. Ya, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin ini ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah sebelumnya mengikuti sesi pertama sudah pernah bertemu dengan saya, nggih, Bapak Ibu. Tapi ini sepertinya ada yang baru. Ya, oleh karena itu saya tetap akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Bima Sinintya Pratama, SEMSC AKCE, selaku pembimbing PKM dari tim pengusul PKM Tepung Talas di Desa Tipar Kidul. Terima kasih juga ini kepada Bu Ketua PKK yang juga sampun rawuh, nggih. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan
rahmat karunia dan kenikmatan yang tidak terhingga, sehingga walaupun pada kondisi seperti ini kita tetap bisa bertemu walaupun mungkin terbatas menggunakan media Zoom ini. Ya, menindaklanjuti dari minggu sebelumnya atau pertemuan sebelumnya, pada pertemuan kali ini memang sudah dijadwalkan 12 September 2020 itu teman-teman tim pelaksana PKM akan memberikan pengajaran, karena bukan pengajaran ya, mungkin lebih tepatnya pemaparan materi dari buku panduan yang telah disusun itu. Jadi kemarin itu memang teman-teman mbak-mbak pengusul PKM ini sudah menyusun panduan untuk pelaksanaan kegiatannya. Nah, ini hari ini insya Allah akan dipaparkan lebih lanjut. Mungkin tidak berlama-lama, saya akan serahkan waktunya kembali kepada tim pengusul untuk menyampaikan materinya. Namun sebelumnya, saya berterima kasih sekali kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir kembali, ataupun yang baru hadir untuk mengikuti kegiatan ini, karena dari yang pertama kemarin itu saya lihat memang antusiasme Bapak Ibu luar biasa, sehingga memang terima kasih acara ini bisa terlaksana ataupun kegiatan ini bisa terlaksana. Ya, semoga nanti sampai pada jadwal penyuluhan yang terakhir ini bisa antusias terus nih Bapak Ibu. Nih, Monteron, selanjutnya saya serahkan kepada Mbak moderator kembali. Silakan Mbak. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Bima yang telah menyampaikan sambutannya. Memasuki acara yang keempat adalah penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Aditya Nurfata. Kepada Aditya Nurfata, kami persilakan. Ya, baik. Untuk materi selanjutnya yaitu ada buku panduan sosialisasi pembuatan tepung talas. Scroll lagi. Ke atas. Masih di bab 1. Untuk latar belakang masalah. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, pangan merupakan segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati untuk pertanian, perkebunan, kehutanan. Keluar dulu dong. Boleh coba. Gimana ngomongnya? Ya, coba. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, pangan merupakan segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, produk pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses menyiapkan pengolahan dan pembuatan makanan atau minuman. Di Desa Tipar Kidul sendiri, itu banyak sekali orang-orang yang menanam talas, walaupun hanya di pelataran sawah saja. Desa ini memiliki banyak potensi pertanian yang dapat diolah menjadi berbagai macam inovasi produk. Namun, talas tersebut tidak dimanfaatkan secara maksimal. Kebanyakan orang di daerah Tipar Kidul itu menjual talas secara langsung, tetapi tidak diolah terlebih dahulu. Padahal itu dapat meningkatkan nilai jual dari produk talas sendiri. Tepung talas sendiri mempunyai kandungan protein yang lebih tinggi dari tepung terigu maupun tepung beras. Kandungan lemak dari tepung talas lebih rendah dari tepung terigu. Kandungan serat tepung talas cukup tinggi daripada tepung terigu dan tepung beras yang sangat baik untuk menjaga kesehatan saluran cerna. Hal ini dapat dijadikan pertimbangan untuk membuat aneka ragam makanan yang menggunakan tepung terigu maupun tepung beras diganti dengan menggunakan tepung talas.
sehingga tercipta makanan dengan nilai kandungan gizi yang lebih baik dan lebih sempurna. Juga menurunkan ketergantungan terhadap konsumsi tepung terigu dan tepung beras. Bisa langsung ke itu, Mbak Elisa. Yang bab 3. Metode pelaksanaan. Di metode pelaksanaan ini kita ada beberapa tahap. Yang pertama itu ada perencanaan, yang kedua persiapan, yaitu dengan menentukan tempat sosialisasi, dan kita telah menentukan Desa Tipar Kidul untuk desa sosialisasi. Yang ketiga itu pelaksanaan, sosialisasi, pengajaran, aplikasi, dan evaluasi yang kita lakukan pada bulan September, serta pelaporan yang akan kita buat di akhir September. Ke bawah lagi Mbak El, untuk masuk ke tahap persiapan. Di tahap persiapan ini, kita lakukan selama 1-2 minggu dengan cara pembuatan tepung talas sendiri. Nah, untuk alat dan bahannya bisa dilihat sendiri itu alat ada baskom, nampan, pisau, sendok, lumpang dan alu, parutan, saringan, dan juga plastik. Yang selanjutnya itu ada bahan-bahan yang sangat sederhana sekali, yaitu hanya talas dan juga air. Untuk pembuatannya, itu yang pertama, talas dicuci terlebih dahulu hingga bersih. Kemudian dikupas dari kulitnya sampai kulitnya itu terlepas dari talasnya sendiri. Kemudian talas tersebut dicuci kembali hingga bersih. Setelah itu, talas dapat diparut menjadi ukuran kecil. Talas yang telah diparut bisa dimasukkan ke dalam nampan. Kemudian, talas dapat dijemur selama 2 hari untuk menghasilkan hasil yang maksimal. Yang selanjutnya, setelah talas mengering, talas siap untuk ditumbuk. Masukkan talas tersebut ke dalam lumpang, lalu tumbuk dengan alu sampai halus. Setelah talas halus, ayak talas menggunakan saringan. Hal ini dapat dilakukan secara beberapa kali sehingga menghasilkan tepung yang sangat halus. Selanjutnya, talas yang sudah disaring itu dapat dimasukkan ke dalam plastik. Setelah itu, maka tepung dapat dijual ataupun dapat digunakan untuk dijadikan olahan lainnya. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Aditya Nurhata yang telah menyampaikan materinya pada hari ini. Kepada ibu-ibu, apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan. Silakan Bu. Oh iya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Mbak, ini talas kan kalau di Desa Tipar Kidul kebanyakan yang di ladang, itu talas kaji Bali kalau di Tipar namanya. Itu bisa apa enggak apa talas yang dari talas Banten tok? Untuk pertanyaan dari Ibu Maktina itu, apakah boleh selain talas talas Banten ya Bu? Ya. Boleh Bu, karena semua jenis talas itu bisa dijadikan tepung karena talas itu mengandung karbohidrat, protein gitu Bu. Jadi semua bahan yang mengandung karbohidrat bisa dijadikan tepung. Apalagi talas itu kan ada pati-patinya gitu ya Bu. Kalau dijadikan tepung itu bisa gitu. Kita telah memasuki di penghujung acara hari ini. Acara yang terakhir yaitu adalah penutup. Oleh karena itu, marilah kita tutup pada acara hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.